Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan anugerah yang Kau berikan sore hari ini. Sungguh Tuhan, kami boleh diundang masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami sadar akan ketidaklayakan kami. Namun Tuhan yang begitu maha besar, maha kudus, melayakkan kami, mengundang kami, bahkan merindukan kehadiran kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan boleh menerima puji-pujian kami yang sederhana dari keterbatasan pengertian kami. Dan bahkan Tuhan bersedia memberitakan, memberikan firman-Mu kepada kami yang juga sangat terbatas dalam pikiran dan hati kami. Tuhan sucikan dan murnikan kami, supaya kami boleh layak menerima firman-Mu yang kudus, yang kekal, yang indah, yang hidup dan menghidupkan kami. Biarlah sepulang dari ibadah ini kami tidak sama lagi ya Tuhan, kuasa firman-Mu boleh mengubah, mentransformasi hidup kami. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami, kiranya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ya. Pada sore hari ini tema kita keberhargaan Kristus. Dan firman Tuhan diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Saudara, kita baca bergantian ya, bagian ini 11 ayat. Ya, kita bergantian, saya baca ayat 25, jemaat sekalian 26, demikian kita saling berespons sampai ayat ke-35. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, saya teringat peristiwa yang terjadi 12 tahun yang lalu ya di sebuah desa di Tiongkok. Ada seorang remaja berusia 17 tahun, dia ingin sekali memamerkan kepada teman-temannya dia bisa beli iPhone dan iPad. Dia sangat ingin punya barang itu, tapi dia tidak punya uang dan orang tuanya tidak mungkin ya punya uang untuk membelikan dia barang itu. Saudara, dia browsing di internet, tiba-tiba ada tawaran iklan begitu ya. Apakah Anda mau dapat uang sekian, 45 juta begitu. Saudara, dia tertarik ya, dia klik kemudian dia tanya-tanya, oh ya bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kamu bersedia menjual organ tubuhmu. Saudara sekalian, dia pikir begini, saya punya 2 ginjal. Saya nggak perlu 2 kok, 1 aja cukup. Maka dia berkata, saya bersedia menjual 1 ginjal saya. Saudara, singkat cerita dia mendapatkan uang begitu banyak dan dia menjual ginjalnya dan dia bisa membeli iPad 2 dan iPhone 4. Saudara ingat ya, iPad 2 dan iPhone 4. Saya mau tanya saudara, ikutin iPad sekarang sudah berapa? iPhone 14. iPad sudah Pro 6 generation, itu iPad 2 saudara sekalian ya. Dia pulang, dia bawa 2 alat itu, orang tuanya kaget sekali. Kamu dapat uang dari mana? Oh, gak usah khawatir mah,
Pokoknya kamu nggak kelihatan ada kerja, nggak dagang, bisa dapat uang itu dari mana? Akhirnya orang tuanya mengetahui dan syok, saudara sekalian. Dia menjual sebuah ginjalnya dan ternyata operasi itu sangat kotor, sangat infeksi. Akhirnya bukan hanya dia kehilangan satu ginjal, dua-dua ginjal yang satunya pun tidak berfungsi. Akhirnya sampai hari ini dia masih hidup tetapi setiap hari cuci darah. Saudara, kita katakan pengorbanan ini layak atau tidak? Pasti kita semua setuju mengatakan ini nggak layak. Kenapa? Kamu menukar apa yang bisa digantikan, yaitu iPhone, dengan apa yang tidak bisa digantikan, ginjalmu. Ya. Jadi saudara sekalian, kita katakan pengorbanan ini salah dan sia-sia karena kamu menukar apa yang ada gantinya, karena iPad, iPhone kan diupdate terus ya. Ada gantinya, bahkan lebih baik gantinya. Dengan apa yang tidak mungkin ada gantinya, yang cocok dengan badanmu itu cuma organmu. Saudara sekalian, ini pengorbanan yang salah dan pengorbanan yang sia-sia. Yesus mengatakan pada ayat-ayat yang kita baca tadi, seseorang itu harus berani dan tidak bisa tidak, dia harus menukar. Ya, dia harus mengorbankan sesuatu. Bahkan ketika orang tidak mau ikut Yesus, dia juga korbankan sesuatu. Dia korbankan nasib kekalnya. Dia korbankan kemungkinan dia di sorga bersama dengan Kristus. Dia korbankan. Tidak ada dalam hidup ini orang tidak exchange something for something else. Oh, saya di rumah saja Pak, saya di rumah saja, saya diam-diam saja, saya nonton TV. Kita sedang menukar kesempatan melayani Tuhan, kesempatan bekerja, kesempatan berkarya, memuliakan Tuhan dengan entertainment. Mana ada orang tidak exchange? Bahkan waktu dia tidur pun dia exchange. Kalau orang mengatakan saya mau tidur 15 jam hari ini, nggak ngapa-ngapain, dia sedang menukar waktu 8 jam, 7 jam bekerja, berkarya, efektif, produktif dengan 8 jam tidur sia-sia. Saudara, kita tidak bisa menghindari pertukaran. Pertanyaannya, pertukaran itu worth it nggak? Yesus mengajarkan di ayat-ayat yang kita baca, termasuk untuk mengikut Dia, kita harus bersedia exchange, ya, mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Tapi prinsip Yesus, kamu mengorbankan apa yang sementara untuk mendapatkan apa yang kekal. Itu worth it. Itu baru namanya sacrifice. Dan itu tidak akan sia-sia. Berbeda sekali dengan anak muda tadi, saudara sekalian, mengorbankan ginjalnya untuk mendapatkan iPad dan iPhone generasi lama. Itu nggak worth it, itu salah. Saudara sekalian, ada seorang misionaris ya, ini lima orang, tapi yang sering kali dikutip yang tengah tuh ya, yang kedua, Jim Elliot ya. Jim Elliot bersama 4 rekan misionaris lainnya pergi ke Ekuador untuk menginjili suku di sana, namanya Huaorani ya, Huaorani. Saudara sekalian, singkat cerita, dia dan 4 temannya ini, 5 orang ini ditombak dan mati martir ya, saudara sekalian ya. Tapi istri Elliot dan sisternya Nate yang paling kiri tidak menyerah. Mereka menyusul ke sana, ngobrol dengan suku Huaorani. Kita nggak ada maksud apa-apa kecuali memberitakan kabar baik. Sampai singkat cerita suku Huaorani itu bertobat, saudara sekalian ya. Banyak sekali yang bertobat. Dan salah satu orang, kalau saudara lihat wajahnya di sini, itu pembunuhnya dulu. Dia itu yang menombak misionaris yang paling kiri. Dan orang Amerika sebelahnya itu anaknya misionaris itu. Orang pembunuh ini yang sudah jadi pendeta sudah dipanggil Tuhan 2020 kemarin. Seorang anak yang papanya dibunuh menjadi keluarga angkat seorang pembunuh dulunya. Bahkan yang membaptis anaknya orang Amerika itu adalah si mantan pembunuh itu. Saudara bayangkan coba. Ya. Lalu ditanya kepada anak Nate Saint ini, kalau jam itu boleh diputar kembali, kamu mau nggak papa kamu nggak dibunuh? Atau kamu ingin ceritanya diganti nggak? Enggak. Saya tahu papa saya mati tidak sia-sia. Dia menukar apa yang sementara untuk mendapatkan apa yang kekal. Saya tidak mau, kalaupun Tuhan kasih kesempatan putar jam lagi untuk ganti skenario. Tidak, it's the best. Saya kehilangan papa, sedih. Saudara sekalian, orang ini yang mengampuni bahkan menjadikan dia sebagai
ayah angkatnya loh. Dan anak-anak orang Amerika ini dibaptis oleh si mantan pembunuh itu, Min Kaye namanya. Luar biasa ya. Saudara, Jim Elliot punya perkataan yang terkenal ya. Jim Elliot punya perkataan yang terkenal. Dia mengatakan apa? Ini bahasa Inggrisnya susah terjemahin ya. Mau terjemahin bagaimana, tapi Indonesianya begini. Orang yang bijak adalah orang yang rela melepaskan hal-hal yang duniawi yang tidak kekal demi mendapatkan hal-hal yang kekal. Nah itu orang-orang pintar itu. Dia katakan, he is no fool who gives what he cannot keep and to gain what he cannot lose. Bagus sekali kata-katanya. Itu sampai jadi quote ya dari seorang misionaris yang mati martir, Jim Elliot. Saudara, ketika saya membaca peristiwa ini ya, ini luar biasa ya. Tetapi muncul satu pertanyaan, seberapa berharganya Tuhan Yesus sih sampai orang rela mati untuk dia dan bahkan anak cucunya mau dibaptis oleh mantan pembunuhnya. Kenapa sampai mau belajar suku itu, bahasa suku itu ke sana, kalau sudah dibunuh kan trauma. Gak bisa orang suruh tinggal sama-sama, gak bisa orang suruh dibaptis olehnya. Itu bagaimana orang sampai bisa begitu? Saudara sekalian, itu kuasa dari sorga ya. Secara manusia itu sangat tidak umum terjadi. Tetapi pertanyaan kita, mengapa orang tetap mau melanjutkan pekerjaan misi di sana? Saudara, betapa berharganya Tuhan Yesus. Sehingga apapun dilepaskan, worth it. Worth it. Saudara, Paulus juga berbicara terbuka ya tentang penderitaannya. Dia berkata apa saudara sekalian? Dia mengatakan dicambuk 39 kali, 5 kali, jadi 195. Dirotan 3 kali, dilempar batu 3 kali, kecelakaan kapal 3 kali, saudara sekalian. Bahaya dari perampok, sesama Yahudi, non-Yahudi, tidak tidur, lapar, haus, kedinginan, sampai telanjang. Tanpa pakaian dia bilang dalam 2 Korintus 11. Tanpa pakaian, saudara sekalian. Ya kan, dikerjain dan dianiaya orang dia. Sampai dia juga di dalam keadaan seperti itu secara fisik, secara mental, spiritual dia memikirkan nasib gereja-gereja yang dilanda ajaran sesat. Paulus mengatakan, kenapa sih orang bertanya, kenapa sih kamu rela menderita seperti itu? Is it worth it? Saudara, Paulus katakan worth it. Worth it. Paulus mengatakan apa di Filipi 3 ayat 8? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa. Jadi orang-orang yang mengerti arti panggilan dan keberhargaan Kristus merasa nothing too big to sacrifice. Gak ada. Apapun yang kita korbankan, wah dia ikut Yesus dari masa muda jadi misionaris. Sayang ya bisa masuk Harvard kok. Di Amerika tuh bisa masuk Harvard. Dapat beasiswa, dapat doktor, dapat beasiswa, dapat grant dan sebagainya. Dapat dana begitu ya. Kok ke Ekuador? Ini kan otaknya pintar sekali. Tidak ada apapun yang kita korbankan bagi Yesus yang tidak worth it. It's worth it. Kalau orang berkata begini saudara sekalian, oh kamu kok menyerahkan anakmu jadi hamba Tuhan ya, padahal perusahaanmu besar triliunan ya, apalagi dia sangat pintar bahasanya, komunikasinya, sayang tidak dipercayakan, dia nggak ngerti saudara sekalian. Orang itu tidak mengerti nilai keberhargaan Yesus yang nothing too big to sacrifice. Paulus apa tidak pintar? Paulus apa tidak bisa naik jenjang di Sanhedrin sampai jadi seperti Gamaliel? Paulus apa kurang saudara sekalian? Apa kurangnya? Farisi dari Farisi, suku Benyamin, disunat hari ke-8, dalam ketaatan melakukan Taurat, aku blameless, kata Paulus. Semua kalah sama saya. Tapi ku lepaskan semuanya demi mengejar panggilan Kristus yang lebih mulia dari segalanya itu. Bahkan ku anggap rugi, kenapa gak dari dulu? Saudara sekalian, kita bisa menghargai seseorang atau harga seseorang ya, kalau kita berpikir sebaliknya. Kalau dia nggak ada bagaimana? Nah itu saudara sekalian ya. Kalau kita mau mengerti keberhargaan Kristus, coba kita pikir. Kalau Yesus tidak datang dan memanggil saya jadi muridnya untuk memikul salib penyangkal diri, saya jadi apa hari ini? Aku masih hidup dalam kegelapan,
Tidak ada pengampunan dosa, tidak ada hidup yang kekal. Kalau mati masuk neraka, keluargaku pasti tidak diberkati Tuhan, tidak ada damai dan sukacita dalam hidupku, dalam kesulitan aku nggak bisa doa sama siapa-siapa, nggak akan aku terima jawaban doa, nggak ada berkat mengalir. Saudara, kalau kita untuk mengerti keberhargaan Kristus, coba kita sering-sering tanya pertanyaan ini. Kalau Tuhan nggak selamatin saya, hari ini saya jadi apa? Dan kita lebih menghargai Kristus. Dan lebih menghargai, semakin kita bertumbuh dalam umur, di dalam spiritualitas kita lebih melihat betapa precious-nya Yesus. Betapa berharganya. Saudara, seorang pemain basket yang hebat, tentu orang berkata, wah kalau nggak ada dia, berat tim itu ya. Timnya nggak bisa juara. Itulah harganya. Pertanyaan yang sama kita tanya, kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia ini jadi apa? Sudah Yesus datang pun dunia seperti ini. Apalagi Yesus tidak datang. Tidak ada tahun Masehi, tidak ada penghapusan perbudakan, nggak ada ide rumah sakit, nggak ada metodologi sains, nggak akan ada kalau nggak ada Kristen dan Reformasi. Nggak ada palang merah internasional donor darah. Kalau kurang darah itu salah kamu sendiri. Nggak ada penemuan vaksin, nggak ada antibiotik. Saudara sekalian, bayangkan kalau Kristus nggak datang dan kita dilanda pandemi. Itulah nilai Kristus. Dan masih banyak lagi saudara sekalian ya, betapa berharganya. Dan kalau kita tahu seseorang itu berharga, perlakuannya pasti beda. Apapun rela dikorbankan. Saya baru membaca saudara sekalian, ada seorang pemain sepak bola Brazil ya. Dia mau diundang main di Timur Tengah. Kan gak gampang ya, kan kurang kompetitif begitu ya dibanding Eropa begitu. Saudara sekalian, dia kasih syarat, mau saya main di negaramu boleh. Ini permintaan saya. Rumah yang punya 25 kamar, setiap kamar mewah. Tidak boleh kamar biasa. Dan ada 3 sauna di rumah itu. Lalu 8 mobil mewah, mereknya gak boleh dibawa Lamborghini, Aston Martin, Ferrari, dan Bentley. Dan harus ada koki khusus untuk membantu koki saya. Semua liburan, hotel, perjalanan saya, mau pilih bintang berapa harus dibayarin. Dan 1 tahun gajinya 3,3 triliun rupiah. Dan kalau saya marah-marah, ini nggak ditulis ya, tapi saya percaya. Kalau saya marah-marah, kalian mesti maklum. Nggak boleh kalian jadi kecewa dan marah. Itu harus maklumin karena kalian butuh saya. Saudara, apa yang respon dari tim sepak bola Timur Tengah itu? Iya, kami bersedia. Semuanya sudah disediakan. Kok sampai begitu? Rela berkorban untuk mendapatkan pemain yang dirasa sangat berharga. Jadi perlakuannya beda kalau kita menghargai seseorang ya. Demikian pula ketika kita menyadari Kristus begitu berharga, saudara sekalian, hidup kita, perlakuan kita kepada dia nggak mungkin sama. Nggak mungkin sama kalau kita ingat hal ini. Apa konsekuensinya kalau kita menyadari dan mengakui Kristus begitu berharga? Saudara sekalian, kita tidak akan main-main dengan komitmen. Tidak akan main-main. Kalau kita menyadari Kristus begitu berharga, kita tidak akan setengah-setengah di dalam komitmen. Ada 157 anak yang dipilih untuk belajar main alat musik acak. Ya. Semuanya saudara sekalian dibimbing, diberikan pelajaran, diberikan guru yang baik. Setelah sekian tahun dilihat sebagian anak jadi, sebagian tidak jadi. Apa bedanya? Apakah yang tidak jadi itu IQ-nya kurang? Tidak, ada yang lebih tinggi dari yang jadi. Apakah yang tidak baik itu, tidak jadi itu pendengarannya kurang? Tidak. Apakah mereka dari kalangan menengah ke bawah? No. Tidak. Penghasilan orang tua nggak ada hubungan sama keterampilan musik, keberhasilan musik anak. Ternyata jawabannya di mana saudara sekalian? Di lembar yang anak-anak itu isi waktu pertama kali mulai belajar. Pertanyaannya begini, berapa lama kamu rencana latihan musik? Semua yang berhasil isi selama mungkin seumur hidup. Yang tidak berhasil isinya, lihat-lihat dulu setahun pertama. Itu semua bedanya. Komitmen berarti long term, nggak ada short term saudara sekalian. Komitmen gak ada. Ya hari ini saja saya pelayanan untuk Yesus, tahun depan lihat dulu nanti kalau saya lebih sibuk dan sebagainya.
Komitmen is lifetime, kata Yesus. Seumur hidup. Bahkan main musik pun, ketika seorang anak mulai dengan komitmen seumur hidup, hasilnya ada. Hasilnya ada, saudara sekalian. Tapi yang begitu mulai, lihat dulu dong. Saya nggak berani komit kalau saya nggak tahu saya suka nggak sama musik, semuanya nggak jadi. Saudara sekalian, komitmen seumur hidup itulah bagaimana dan seharusnya kita memberikan kepada Kristus yang begitu berharga. Tanpa komitmen sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit berhenti. Ini yang kita sebut dengan apa, saudara sekalian? Mentalitas fans. Saudara tahu fans ya? Penggemar. Waduh, penggemar. Saudara, Tuhan Yesus tuh punya banyak penggemar ya. Di dalam ayat 25 yang kita baca tadi ya kan ya, dikatakan pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Itu kan fans. Mentalitas fans itu apa, saudara sekalian? Emosional. Weh, ramein begitu ya. Yang kedua apa? Ikutnya dari jauh. Nggak usah kenal sama Yesusnya. Nggak usah kita dengerin khotbahnya sampai detail juga. Tapi kita difoto bersama dengan dia boleh. Kalau dulu ada foto. Ikut dari jauh. Senang suasana begitu ya. Dan of course pilih-pilih yang dia senang. Ketika Yesus bilang barang siapa mengikut aku mesti menyangkal diri, memikul salib, mereka pura-pura nggak dengar. Tapi ketika Yesus memecahkan roti, memberi makan 5.000 orang, mereka hadir. Waktu Yesus mengusir setan, mereka tepuk tangan. Fans begitu. Short term, emosional, pilih-pilih, ikut dari jauh, senang suasana untuk diri sendiri. Tidak ada loyalitas. Apalagi komitmen. Coba kita lihat fans penggemar olahraga ya. Kalau timnya menang, wah luar biasa saudara sekalian ya. Wah bersorak-sorai, dipuji-puji, engkau pahlawanku. Kalau timnya kalah, merusak, kata-katain, intimidasi pemain, ya, menjelek-jelekan di postingnya, di Instagram pemainnya. Itulah fans. Yesus lihat orang banyak, dia katakan saya nggak perlu fans. Saya mau lihat pengikut. Pengikut harus ada komitmen. Dan dengan kata lain Yesus mengatakan apa saudara sekalian? Tidak bisa mengikut dia sebagai fans. Nggak bisa pilih-pilih. Mau ajaran yang enak, janji kerajaan sorga, pikul salib, nggak dianggap tidak ada. Hanya senangnya, itu mentalitas fans. Dan Yesus mengatakan jangan emosional ikut dia. Rasional. Siapa di antara kamu, kata Yesus, yang kalau mau bangun menara, tidak hitung. Apakah budgetnya cukup? Jangan sampai di tengah jalan berhenti, setengah jadi, seperti beberapa bangunan di Jakarta, saudara sekalian ya. Dan orang ketawa, ini hasil korupsi, proyek mangkrak. Inilah museum korupsi, kenang-kenangan penyalahgunaan uang rakyat. Saudara, di dalam hidup bernegara pun orang ketawa. Dan Yesus mengatakan, sungguh-sungguh pikir. Sungguh-sungguh hitung. Dan kalau sudah putuskan ikut, komitmen. Tidak setengah-setengah. Saudara sekalian, Yesus juga berkata, kamu tahu ini peperangan. Apakah bisa dengan 10.000 memenangkan peperangan melawan 20.000? Inti yang Yesus katakan, kalau sudah mulai, jangan setengah-setengah, jangan berhenti di tengah jalan. Sungguh-sungguh. Saudara, ikut Yesus memerlukan komitmen yang total dan seumur hidup. Bukan komitmen yang sempurna, kita sih nggak sempurna ya. Tetapi satu komitmen untuk mau lebih sempurna dan disempurnakan. Dan Yesus mengucapkan satu kalimat yang mengganggu banyak orang, khususnya dari latar belakang orang timur ya. Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, orang kaget dan mengatakan, oh kalau orang tidak mengerti, orang tua yang tidak mengerti mengatakan, anak saya diajarkan untuk tidak sopan kepada saya. Disuruh membenci katanya. Saudara, bukan itu kan artinya. Orang banyak yang kaget tapi harus mengerti esensinya. Benci di sini jelas bukan emosional. Saya benci sama papa mama saya, bukan. Karena Yesus sudah mengatakan jangan ikut dengan emosional. Pasti artinya bukan itu. Kamu mesti rasional dan hitung. Jadi di sini arti benci bukan begitu. Arti benci di sini artinya apa, saudara sekalian? Yesus harus jadi yang nomor 1. Orang tuamu, istrimu,
bahkan dirimu tidak boleh jadi yang nomor satu. Itu artinya prioritas, saudara sekalian ya. Maka dia harus nomor satu. Maka bukti komitmen atau wujud komitmen adalah prioritas. Dari mana kita tahu betul-betul Yesus begitu berharga bagi kita? Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, saya mau mencari kesenangan saya atau saya mau memuliakan Kristus. Dan memasyurkan namanya, Yesus number one, harus saya memuliakan Kristus. Nah itu komitmen. Kita mengasihi orang tua kita dan harus, kata Alkitab, kalau enggak lebih buruk dari orang gak percaya. Orang tidak percaya sayang sama orang tuanya. Orang Kristen yang tidak sayang orang tua lebih buruk dari unbelievers, kata Paulus. Kita harus sayang kepada pasangan kita. Tuhan satukan kita dalam kasih. Kita sayang anak-anak kita, titipan dari Tuhan, pusaka. Tetapi kalau kita menyayangi mereka lebih daripada Kristus, mereka nomor satu, Kristus nomor dua, kita gak bisa ikut Yesus. Yesus harus nomor satu, saudara sekalian. Dan itu maksudnya, kita memprioritaskan Yesus. Saudara, seperti apa prioritas itu? Di sebuah gereja kecil yang anggotanya tidak sampai 100 orang, mencari pelayan itu kan sulit ya. Menyusun pengurus juga orangnya itu lagi. Karena kan gak banyak, betul saudara sekalian, 100 itu termasuk anak-anak. Tapi memang semua yang dilantik itu dipilih, ditetapkan, berjanji melayani selama 2 tahun. Nah baru beberapa bulan ada satu pengurus, rapat sering gak datang. Pas jadwal pelayanan hari itu jam 7.30, jam 7 dia telepon. Saya ternyata hari ini gak bisa, lupa ngasih tahu saya ada di luar kota. Waduh, kelabakan. Yang lainnya juga belum tentu available. Hamba Tuhan, wah itu sangat-sangat emergency saudara sekalian ya, tinggal setengah jam. Nah, setiap kali gereja adakan acara dan sebagainya, selalu ada rapat, pekerjaan, reuni teman, kumpul keluarga dan sebagainya ya, vacation dan sebagainya. Kita katakan apa? Berarti pelayanan itu bukan number one dalam hidupmu. Atau tidak prioritas ya. Jabatan itu yang dipercayakan dan kamu sudah komitmen sama Tuhan itu tidak prioritas. Tidak ada yang mengatakan keluarga gak penting. Tidak ada yang mengatakan liburan tidak penting. Tidak ada yang mengatakan pekerjaan itu remeh, gak boleh dipentingkan. Tidak. Tapi kalau orang sudah komitmen harus jadi prioritas. Artinya siap mengorbankan whatever. Itu komitmen saudara sekalian. Ada harganya ya. Jadi orang tersebut belum mengerti arti komitmen. Dia mengatakan, melayani keluarga kan melayani Tuhan. Betul. Kenapa doktrin ini baru keluar ketika dia nggak bisa pelayanan? Kan pekerjaan juga kita melayani Tuhan. Betul, dari dulu juga kamu tahu itu. Kenapa dikeluarkan ini ketika kamu absen dalam pelayanan? Berarti doktrin ini bukan kamu percaya, tapi kamu gunakan untuk membenarkan komitmenmu yang tidak ada itu. Saudara, banyak orang tiba-tiba jadi doktrinal loh. Tiba-tiba jadi doktrinal. Ada orang sengaja tidak mau datang ke gereja begitu ya. Dia maunya ya maunya online saudara sekalian ya. Tidak mau dia ke gereja. Lalu dia kembangkan doktrin Allah Maha Hadir. Seingat kita dia nggak pernah bicara doktrin sama sekali. Tapi keluar dia doktrinnya. Allah kan Maha Hadir Pak. Saudara, kita mesti jujur pada diri sendiri dan pada Tuhan. Sungguh kita menghormati ajaran Tuhan. Atau kita cuma memakainya untuk melindungi kenyamanan kita. Yesus bilang, orang harus menyingkirkan semuanya demi Kristus. Termasuk kenyamanannya sendiri. Saudara, untuk mengecek komitmen kita, kita perlu bertanya pada diri kita. Apakah saya memprioritaskan Tuhan? Dan Yesus meminta hal itu. Dia mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu, seek first. Ya. Dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Baca Alkitab, doa, kehadiran kita di gereja, partisipasi komitmen kita dalam pelayanan, dan betul-betul kalau itu jadwal kita, persiapan dari 1 minggu sebelumnya, mendukung pekerjaan Tuhan, mendoakan saudara seiman. Saudara, itu yang pertama, komitmen. Dan wujud komitmen adalah prioritas. Prioritas. Kita utamakan apa yang sudah jadi janji kita kepada Tuhan. Sekalipun itu melibatkan sacrifice. Ini yang kedua. Kalau kita menganggap
dan percaya Yesus begitu berharga dan kalau tidak ada Yesus semuanya sia-sia, maka wujud kedua perlakuan kita kepada Yesus adalah tidak tanggung-tanggung kita berkorban. Yesus berkata langsung ya di ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sacrifice. Saudara, sepasang pemuda-pemudi saling mencintai dan akan segera menikah. 6 bulan sebelum menikah, pemuda menderita kebutaan. Buta, saudara sekalian, buta total dan gak bisa disembuhkan. Calon istri tetap mau menikah gak? Ingat loh, kalau suamimu buta nanti ya, kamu yang kerja, kamu yang urus anak, dan kamu urus suamimu. Ini semua jatuh di atas pundakmu. Saudara, saya baru mendengar kesaksian dari seorang seperti ini. Pergi pacarnya. Tapi puji Tuhan balik lagi. Mereka jadi menikah. Dan betul saudara sekalian, setiap hari dia menuntun suaminya dari pagi. Dia tuntun ke kamar mandi, ke kamar tidur, ke ruang tamu, ke meja makan. Kemudian mereka punya anak, dia urus anaknya. Orang sampai bertanya kepada dia, kamu kan bisa memutuskan untuk no. Apa sih yang kamu kejar? Ada begitu banyak laki-laki yang bisa melihat. Apa karena kamu sudah secara emosional terikat? Coba dong rasional sedikit. Masa seperti itu? Kamu tetap menikah, bagaimana sih hati orang tuamu? Dan sebagainya. Saudara sekalian, wanita ini mengatakan pengorbanan saya untuk pernikahan kami worth it. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan mau saya menikah sama dia. Saya sempat memutuskan dia. Saya tinggalkan dia. Tapi Tuhan bicara sama saya, ada rencana Tuhan dan itu bentuk pelayanan. Tidak semua orang tentu seperti ini ya saudara sekalian. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, dia akan mengerti Tuhan maunya kemana. Itu sebabnya dia kembali. Dan dia mengatakan segala pengorbanan saya worth it. Karena kenapa saudara sekalian? Karena ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya mendengar kisah itu pun luar biasa. Saya katakan secara manusia it's impossible. Untungnya apa? Untungnya apa saudara sekalian? Tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan harus ada sacrifice. Saudara, kalau Yesus menarik orang banyak dengan cara begini sebetulnya banyak yang pergi. Ya, ini bukan cara terbaik menarik orang datang. Kalau orang datang kan dibilang kalau kamu ikut saya dapat hidup kekal. Kamu ikut saya segala kebutuhanmu saya cukupkan. Kalau orang datang rame-rame begitu, Yesus berkata, kalau mau ikut saya mesti benci orang tua dan sebagainya. Kalau mau ikut saya harus menyangkal diri dan memikul salib. Karena Yesus betul-betul mencari pengikut yang komitmen dan sacrifice. Saudara, ada seorang bernama Charles Studd ya. Charles Studd ini. Ini anak orang kaya di Inggris tahun 1880. Warisan yang dia terima dari orang tuanya yang meninggal 29.000 pound sterling. Saudara, mungkin kita berpikir, 29.000 kan zaman sekarang kecil. Iya, tapi ini tahun 1880. Coba di-convert ya ke dolar dulu dan ke dolar sekarang saudara sekalian. Menurut perhitungan 5,5 juta dolar. Besar ya? 5,5 juta dolar saudara sekalian. Dan dia pemain bola kasti yang terkenal. Terkenal dia saudara sekalian ya. Tetapi, dan dia lulusan Cambridge. Dia disebut Cambridge 7 ya. Cambridge 7 ya, misionaris yang Cambridge 7. Lulusan Cambridge yang pinter-pinter, semua 7 ini jadi misionaris. Dan dia terima panggilan jadi misionaris ke Tiongkok. Saudara, ketika dia terima warisan 29.000 pound sterling, dia katakan 24.000 untuk badan misi. D.L. Moody dan George Muller. Mereka perlu sekali karena ada panti asuhan dan ada penginjilan keliling. Saya cukup 5.000 saja. Saya sama keluarga saya ke China gak perlu banyak. 5.000. Saudara, dalam perjalanan mau ke China, dia pikir gini. Di China juga gak perlu 5.000. Dia berikan tuh 5.000 saudara sekalian. Saya gak tahu, mungkin dia simpan sedikit ya untuk biaya hidup keluarga selama di Tiongkok itu.
Dia kasih lagi 5.000 itu. Dia kirimkan, dia pergi ke Tiongkok bersama istri dan 4 putri. Dan dia kena sakit-sakitan oleh sebab cuaca berbeda. Ya. Tapi Tuhan pelihara, dia mendirikan badan misi namanya WEC. Dan dari Tiongkok dia ke India, dari India ke Afrika, dan kadang berpisah lama sekali dengan istri dan 4 putri. Tapi mereka sangat mendukung pelayanannya. Saudara, kita pikirkan sebentar ya, apa yang dia korbankan? Coba ya, dia korbankan kekayaan, warisan. Ya. Dia korbankan keterkenalan, karena dia pemain kasti yang the best, salah satu the best waktu itu. Ya. Dia korbankan apa? Sebenarnya masa depan dia karena pendidikan dia Cambridge. Cambridge guarantee dapat posisi. Ya. Dia korbankan apa saudara sekalian? Termasuk kenyamanan berkeluarganya. Jadi anak-anak harus menyesuaikan diri di Tiongkok tahun segitu loh. Ya. Kemudian pindah ke India, ke Afrika, dan mereka kadang-kadang masih berpisah. Dia mengorbankan apa? Kesehatannya. Badannya tidak gitu gampang menyesuaikan diri dengan iklim tropis dan negara lain. Dan dia mengorbankan status sosialnya ketika orang tanya, Charles Stad, kamu lulusan Cambridge tahun berapa? Sekian, kerjanya apa sekarang? Misionaris. Oh oke. Nggak ada glamornya jadi misionaris. Misionaris kemana? Ke Amerika? Bukan. Ke Tiongkok, ke India, ke Afrika. Oke. Saudara, orang tidak ada yang membicarakannya lagi. Tapi dia berkata luar biasa ya. Dia berkata apa? Kalau Yesus adalah Tuhan dan mati untukku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang aku bisa berikan baginya. Ini perkataan terkenal sekali. Sama seperti perkataan Jim Elliot tadi. Ya. Ini adalah orang-orang yang sudah menunjukkan kepada kita, kok kamu mau sih betapa berharganya Kristus. Sampai orang-orang yang punya masa depan cemerlang, warisan begitu banyak, kesempatan untuk menjadi orang-orang signifikan di negaranya, melepaskan semuanya itu demi Kristus. Kita katakan dari lihat hidup mereka dan baca firman Tuhan, Kristus sangat berharga. Saudara sekalian, betapa mulianya Yesus sehingga murid-muridnya rela mengorbankan segala-galanya untuk ikut panggilannya. Dan dalam pelayanan pasti harus ada pengorbanan. Saya tahu banyak kita juga yang melayani juga melakukan banyak pengorbanan ya. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu rapat di gereja, latihan 4 jam untuk ibadah besok. Hari Minggu pelayanan, ya. Sudah pulang pelayanan masih rapat. Sudah rapat fisik onsite, malamnya rapat Zoom, saudara sekalian. Waktu tidur sangat sedikit, besok Senin sudah mulai kerja lagi. Ada kelompok kecil. Saudara sekalian, tetapi kalau kita tanya sebentar, apakah pengorbanan itu yang saya lakukan buat Tuhan Yesus worth it? Yes. Sangat tidak worth it saya melewatkan semuanya itu dan senang-senang nonton film yang saya suka all the time. Worth it. Saudara sekalian, kalau orang tidak percaya lihat ini. Saudara sekalian, seberapa hebatnya? Orang bertanya begini, seberapa hebat sih Yesusmu sampai orang-orang Sabtu Minggu tuh liburan. Kamu kok di gereja? Gak beda jauh sama hamba Tuhan. Kamu kan Senin sampai Jumat kerja. Saudara, saya yakin saudara bisa menjawab. Yesusku begitu berharga, segini mah nothing. And worth it. Saudara, kalau kita mengerti dua hal, betapa mulia berharganya Yesus dan ingat betapa besar pengorbanan Dia yang telah memberikan segala-galanya untuk kita, maka sungguh tidak ada pengorbanan yang terlalu besar seperti Charles Stad katakan. Maka dengan sukacita kita menerima panggilan memikul salib, menyangkal diri, ini arti menjadi orang Kristen. Saudara sekalian, Yesus memberikan segalanya untuk kita yang gak worth it. Tidak worth it saudara sekalian ya. Kalau kita hitung dari sudut manusia, Tuhan Yesus mati buat kita, untungnya apa sih? Kita memuliakan Dia, gak perlu kita, malaikat memuliakan Dia. Bapak memuliakan anak dalam kekekalan, anak memuliakan Bapak sebelum ada ciptaan apapun. Mereka gak perlu glory dari ciptaan. Menciptakan manusia, menebusnya itu memusingkan Tuhan dan apa untungnya buat Tuhan? Gak worth it, tapi Tuhan lakukan karena kasih. Tapi kita kepada Yesus worth it. Maka sacrifice pengorbanan apapun saudara sekalian, mari kita lakukan dengan sukacita tanpa mengeluh. Tahu gak aku, tahu gak kamu, saya Senin sampai Jumat capek, tahu. Sabtu Minggu saya masih di gereja, pelayanan rapat, latihan semua, tahu. Tapi mari kita melakukannya mengatakan,
Saya nggak usah cerita sama orang lain begini kok. Saya senang sekali bisa tanda kutip berkorban bagi Tuhan Yesus. Karena dia layak. Saudara sekalian, kalau ada orang berpikir sebaliknya, nggak worth it udah capek kerja ya, buat apa kita terlibat ya, dan sebagainya. Ya kita gereja so-so aja lah begitu kan. Dan sebagainya, saudara sekalian, ikut Yesus so-so aja lah ya. Baca Alkitab juga nggak usah terlalu gimana, doa juga ya itu kan Tuhan ngerti lah. Ya pikiran kita kan banyak perhitungan begitu ya, karena mesti doa-doa dan sebagainya. Saudara, itu disebutnya apa? Itu yang seorang hamba Tuhan, Dietrich Bonhoeffer, sebutkan dengan cheap grace ya, atau anugerah murahan. Dia mengatakan begini, saudara sekalian. Anugerah murahan atau cheap grace ya adalah pengampunan dosa tanpa menuntut pertobatan. Anugerah tanpa menjadi murid Kristus, cuman fans ya, tapi nggak jadi murid. Anugerah tanpa salib, mau enaknya saja nggak mau pikul salib, dan anugerah tanpa Yesus. Jadi orang itu bukan percaya pada Yesus, ikut Yesus, dia ikut dirinya dan cari kenyamanannya. Sebaliknya, Bonhoeffer mengatakan seorang yang komitmen dan sungguh tahu bahwa jadi murid Kristus mesti sacrifice, maka orang ini mengerti konsep anugerah yang mahal. Dan itulah konsep anugerah yang benar. Harta yang tersembunyi dalam tanah di mana seseorang akan menjual semuanya, ya bahkan rela mencungkil matanya kalau matanya itu menyebabkan dia tersandung. Anugerah yang mahal adalah panggilan Yesus Kristus, di mana ketika dipanggil, murid-murid langsung meninggalkan jala mereka dan mengikut dia. Wah, luar biasa. Saudara sekalian, pendeta Bonhoeffer kita tahu ya, mungkin banyak saudara tahu juga, dia dihukum mati oleh Hitler karena dia berani tidak setuju dan melawan Hitler. Tapi dia menulis buku sebelum dia dieksekusi, The Cost of Discipleship, harga menjadi murid. Dan setelah dia dieksekusi, beberapa minggu runtuh Hitler. Saudara, kita murid Kristus bukan penganut cheap grace ya, bukan penganut anugerah murahan, bukan penganut easy believism. Dan kita tahu, saya yakin kita semua tahu. Jadi murid Kristus tidak mungkin tidak ada komitmen dan sacrifice. Pasti ada. Dan Tuhan layak menerima semua pengorbanan dan bayar harga dan komitmen kita. Nah saudara sekalian, saya katakan kenapa Tuhan layak. Sebetulnya kalau kita bisa komitmen dan berkorban untuk Kristus itu luar biasa. Bukan luar biasa kita, luar biasa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, hanya dengan itu kamu jadi garam yang asin. Coba kita pikir skenario sebaliknya ya. Saya jangan diajak-ajak ya, terlibat terlalu dalam di gereja ya, sorry. Saya pokoknya mau ke gereja, percaya, baca Alkitab sesuai jadwal saya. Nggak perlu minta-minta saya komitmen, apalagi sacrifice. Coba kita bayangkan ya, ada orang berpikir seperti itu. Yesus berkata, itulah garam yang tidak ada gunanya. Orang ini hanya hidup untuk dirinya, hanya cari kesenangan dirinya, dia garam yang sudah tidak ada asinnya. Orang Kristen yang tidak ada buahnya dan gunanya. Itu kan kontradiktif. Garam tidak bisa tidak asin kan saudara sekalian ya. Kecuali dia kecampur banyak pasir. Sebetulnya ketika kita bisa komitmen pada Tuhan, capek badan, ya, capek perasaan, kita bisa korban perasaan, korban dana, korban tenaga, korban air mata. Tuhan sedang jadikan kita garam yang asin, saudara sekalian. Nanti ketika kita bertemu Tuhan, kita tidak akan ada menyesal. Kita akan berkata, Tuhan, semua komitmenku seumur hidup dan pengorbananku worth it. Betapa berharganya Engkau dan masih kurang sebenarnya saya berkorban. Tuhan lagi bikin hidup kita berguna, saudara sekalian. Ketika kita berkata tidak, kita berada dalam bahaya. Hidup tidak berguna. Maka saudara sekalian, zaman kita ini kita harus peka juga ya. Kita zaman ini zaman followers, zaman fans ya. Harus zaman kita seperti itu ya. Jadi ikut dengan emosional, ikut karena suasana, pilih-pilih, begitu ikut dari jauh, begitu kan. Tapi pada sore hari ini Tuhan mengingatkan kita. Ikut dengan komitmen dan ikut dengan rela membayar harga dan berkorban. Dan saya yakin di GKY Pluit ini ada wadah-wadah yang penting untuk mengingatkan kita satu dengan yang lain ya, seperti Christ Cells ya, dan pelayanan-pelayanan lainnya. Dan ini sangat penting saudara sekalian. Kita hidup di tengah arus zaman ya. Kita ini hidup dalam dunia bukan tempat yang cuma lokasi di dunia. Ini arus. Kalau saudara dan saya tidak bergandeng tangan mengingat ajaran Tuhan dan panggilan Tuhan ini, komitmen dan sacrifice, keseret kita. Kita akan bertanya, apa gunanya?
Yang penting saya udah percaya Yesus, mati masuk surga kok. Apalagi Pak Pendeta khotbah komitmen, sacrifice, itu pengurus majelis minta ini minta itu. Buat apa? Nggak beda, saya juga mendarat di surga kok nantinya. Terseret arus, pelan-pelan pola pikirnya berpusat pada diri dan kenyamanan. Lupa Yesus, lupa panggilan, hanya mikir yang penting saya masuk surga. Saudara, itu bahayanya dunia. Karena itu saya bersyukur ya di GKY Pluit ini ada wadah seperti Christ Cells yang betul-betul di mana semua orang yang mengerti prinsip, yang punya kerinduan sama komitmen dan sacrifice, berkumpul saling menguatkan. Satu dengan yang lain mengingatkan, kita ini harus saling mengingatkan, jangan sampai kena arus dunia. Yang kita sudah komit kepada Tuhan, mari kita jangan setengah hati, do it. Jangan seperti orang setengah budget, bangun bangunan setengah jadi, kemudian ditinggalkan. Kita nggak mau jadi bahan ketawaan, full. Dan mari kita sacrifice karena Yesus berharga, He's worth it. Dan tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang ku bisa berikan baginya. Saudara sekalian, itu sebabnya kita perlu saling mengingatkan dua hal ini. Ya. Dan sekali lagi wadah seperti KTB, seperti di GKY Pluit, Christ Cells ini mengingatkan dan memberikan kita kesempatan diingatkan ya. Pengorbanan Yesus untuk Yesus itu worth it. Dan komitmen itu jangan setengah-setengah, full. Dan di dalam Christ Cells ini kita bisa diingatkan terus akan dua hal ini. Dan semakin kita melihat saudara sekalian ya, kadang-kadang teman di dalam kelompok ini sharing begitu ya. Aduh, saya sebenarnya badannya udah capek loh, tapi saya udah janji sama Tuhan, saya pengurus tahun ini saya mau pelayanan. Saudara, kita dikuatkan loh. Betapa berharganya Yesus buat dia. Saya lihat muka dia capek sekali. Saya pernah memimpin waktu mengembalakan di Amerika, saudara sekalian. Ada seorang pemudi ya, pulang kerja jadi guru di Amerika, sekolah negeri sangat berat sekali. Muridnya itu lebih tinggi, lebih besar badannya, bahkan bisa ngempesin ban gurunya. Dan bawa pistol ke sekolah. Berat sekali saudara sekalian. Dia datang ke persekutuan doa dengan menangis, dia mengatakan badan saya capek sekali. Tapi tugas saya adalah memimpin doa hari ini. Nangis dia saudara sekalian, karena capek dan mental stres ya. Tapi dia tetap datang. Saya katakan kalau demikian seharusnya kamu kasih tahu saya aja. Nggak usah datang. Kita bisa gantikan kok ya. Karena kamu begitu berat. Saya sudah komitmen sama Tuhan. Itu jadwal saya. Saudara, di situ saya sebagai hamba Tuhan saya melihat betapa berharganya Yesus. Dia bisa pulang tinggal kasih WhatsApp kepada saya. I cannot come. Satu kalimat cukup. Saya ngerti. Dia datang. Dia pimpin di tengah keletihan dan stresnya. Saudara sekarang kita dilihat begitu, kita bukannya senang ya lihat orang seperti itu. Tentu kita juga simpati, kita mendoakan, kita mengatur pelayanan bagaimana supaya semua bisa melayani sesuai dengan porsi yang Tuhan kasih. Tapi ketika ada orang-orang sharing seperti itu dalam Christ Cells misalnya, betapa kita dikuatkan. Betul-betul Yesus layak mendapatkan the best dari kita. Komitmen, sacrifice, dan inti ajaran Yesus sore hari ini saudara sekalian, total, jangan setengah-setengah. Karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya untuk kita, maka tidak ada yang terlalu besar yang kita bisa berikan bagi Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan segala-galanya untuk kami ya Tuhan. Engkau mengorbankan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, yang rela menyerahkan nyawanya bagi kami, mati dan bangkit untuk keselamatan, pengampunan dosa kami, bahkan naik ke sorga, menyediakan tempat di sorga dan akan datang kembali untuk membawa kami bersama dengan Dia selama-lamanya. Tuhan, kami sering kali jujur, kami bertanya, Tuhan, apakah kami layak menerima semuanya ini, segala yang Kau perbuat dari sejak penciptaan sampai akhir dari zaman. Tuhan, kami menyadari betapa tidak layaknya kami. Namun Tuhan telah memberikan yang terbaik. Tuhan berkomitmen mengasihi kami dari kekekalan dan tidak berubah bahkan ketika kami gagal dan berdosa, kasih Tuhan tetap sama. Tuhan, tolong kami bisa memberikan kepada Engkau ya Tuhan komitmen yang total, yang melewati segala musim dan situasi kehidupan dan pengorbanan yang dengan sukacita ya Tuhan. Karena jujur Tuhan, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang bisa kami berikan kepada Engkau. Engkau sungguh berharga, Yesus sungguh berharga dan layak menerima semuanya ini. Tuhan, tolong kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang dengan sukacita berkomitmen, melaksanakan komitmen itu, rela berkorban dengan sukacita, menjadi berkat buat sesama. Secara khusus kami berdoa untuk wadah Christ Cells di GKY Pluit, Tuhan telah bentuk, Tuhan telah pimpin. Kami berdoa untuk setiap pemimpin, setiap anggota, setiap
setiap saudara yang ikut serta. Tuhan berkati supaya mereka boleh saling mengingatkan, saling menguatkan, dan terus bertumbuh sebagai murid Kristus yang setia. Dan kami rindu Tuhan lebih banyak jemaat-Mu yang bisa dijangkau juga boleh ikut di dalam Christ Sales ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami serahkan kehidupan kami, Tuhan terus pakai, boleh menjadi garam yang asin dan berguna memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.